Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. Perkenalkan, nama saya Siti Munafia dengan NIM 642505531 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel katakan tidak untuk korupsi. Pengertian korupsi secara umum. Korupsi adalah kanker dalam tubuh sebuah bangsa. Ia menyebar perlahan, merusak sel-sel sistem demokrasi, dan jika dibiarkan dapat meruntuhkan seluruh tatanan negara. Slogan katakan tidak pada korupsi bukan sekedar kalimat klise di baliho pinggir jalan. Itu adalah sebuah mandat moral bagi setiap individu untuk menjaga martabat dan masa depan bangsa. Korupsi tidak hanya terjadi di kalangan atas. Korupsi juga bisa terjadi di kalangan bawah. Korupsi bisa terjadi mulai dari hal-hal kecil yang tidak kita sadari. Mengapa kita harus berkata tidak untuk korupsi? Banyak yang mengira korupsi hanya masalah kerugian finansial negara. Faktanya, dampak korupsi jauh lebih mengerikan dari sekedar angka di atas kertas. Yang pertama, ketidakadilan sosial. Korupsi membuat layanan publik yang seharusnya gratis atau murah menjadi mahal. Hak rakyat kecil dirampas oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. Yang kedua, kualitas pembangunan buruk. Jembatan yang roboh sebelum waktunya, jalan yang cepat rusak sering kali merupakan hasil dari dana proyek yang dikurangi demi memperkaya diri sendiri. Ketiga, merusak mentalitas generasi muda. Jika korupsi dianggap lumrah, generasi mendatang akan tumbuh dengan keyakinan bahwa kesuksesan bisa diraih dengan cara curang bukan kerja keras. Melawan korupsi dari hal terkecil. Korupsi besar selalu dimulai dari kompromi-kompromi kecil. Berkata tidak kepada korupsi berarti kita juga harus berani menolak praktik-praktik berikut dalam keseharian. Pertama, menolak pungutan liar atau pungli. Yang kedua, jujur dalam akademik. Tiga, untuk tidak mengambil yang bukan milik kita. Keempat, transparansi keuangan. Dari hal-hal di atas bisa menumbuhkan rasa peduli kita terhadap anti korupsi. Untuk benar-benar bisa berkata tidak, kita memerlukan 3 fondasi utama. Yang pertama, integritas. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan orang yang berintegritas tidak akan goyah meski ada kesempatan dan tekanan. Yang kedua yaitu keberanian. Dibutuhkan nyali besar untuk menolak suap ketika rekan kerja lain menerimanya atau melaporkan kecurangan yang kita lihat di lingkungan sekitar. Ketiga, kepedulian. Menyadari bahwa setiap hak yang kita korupsi adalah hak orang miskin, hak pendidikan bangsa, hak kesehatan warga. Solusi melalui pendidikan, menanamkan nilai kejujuran dan etika sejak dini melalui kurikulum anti korupsi. Kesimpulannya, perang melawan korupsi tidak akan pernah selesai hanya dengan menangkap para pelakunya. Perang ini dimenangkan melalui pencegahan dan perubahan budaya saat kita dengan tegas mengatakan tidak pada suap, gratifikasi, dan kecurangan. Kita sedang menyelamatkan satu bata dalam bangunan masa depan bangsa Indonesia. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari saat ini juga. Jangan biarkan korupsi menjadi budaya, karena jujur adalah harga mati, dan mulailah dari diri sendiri. Katakan tidak untuk korupsi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian Anda.